Alhamdulillah datang Pak Haji. Tepuk tangan dong buat Pak Haji Regi. Oke Bapak Ibu, kita mulai acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Walau hutang belum. Udah pada hafal ya. Yang penting badan sehat. Luar biasa. Mending badan sehat, mending utang lunas Bapak Ibu. Serempak. Ini ketawa nih. Yang nyaut walau hutang belum lunas ya kan. Yang penting badan sehat. Mending utang lunas, mending badan sehat. Dua-duanya. Oh berarti memang hobinya nyimak YouTube dari awal. Dari mulai notifikasi YouTube-nya muncul, centing, wah pencerahan nih ya kan. Ya, nonton aja. Mana nih belum mulai nih, belum opening nih. Mas Regi mana nih? Masih ngopi Bu ya. Gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau udah ke RDAY, apapun yang terjadi harus badan sehat, utang duit banyak, kaya raya, tajir, tapi dalam kurung mantesin. Iya dong, selama ini saldo ratusan juta, miliaran, tapi manfaatnya kurang ya, atau bahkan sama sekali nggak ada. Sekalinya ada manfaatnya lebih ke arah sedekahnya ke janda-janda bohai. Bener nggak Pak? Maksudnya itu saya lagi ngomongin diri saya, ya. Enggak, di sini mah nggak ada, ya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu ya, kalau udah datang ke RDAY kita tiru, ya, guru besar kita Bapak Haji Dwi Susanto ya. Entah bagaimana caranya Bapak Ibu kita ubah ya kondisi yang mana tiba-tiba mendadak datang ya. Kondisi apa tuh yang tiba-tiba mendadak datang padahal tidak kita inginkan? Nyungsep, mentok ya, kusut. Itu kan nggak diinginkan ya. Kok tiba-tiba dia nongol, kita lagi asik-asiknya. Tapi nggak apa-apa. Justru bersyukurlah Bapak Ibu dengan si kondisi yang tidak diinginkan dia nongol. Hikmahnya adalah Bapak Ibu minimal ya. Jadi datang ke RDAY kandang embe ya, ketemu anak yatim, doa dan ijab, ketemu si kuda bolong. Ada yang belum ketemu sama si bolong? Angkat tangan yang belum ketemu. Oh banyak ya. Memang sengaja belum mau nemuin apa belum tahu Pak? Belum tahu. Oh iya. Jadi di RDAY ya ada kuda namanya bolong. Bukan kuda badannya bolong, karena dia bukan sundel. Bolong. Yang bolong tempat untuk pup. Bolong. Kalau nggak bolong nggak bisa pup. Namanya doang, namanya sekedar nama ya. Soalnya kuda itu namanya unik-unik. Ada namanya Raja Intan. Ada namanya Pelangi. Ada namanya siapa tuh? Banyak dah aneh-aneh nama kuda ya. Itu. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum pernah ketemu si bolong, sebisa mungkin biasanya dia bisa ditengokin sih pagi-pagi menjelang siang atau siang pada zuhur ya. Karena kalau pagi-pagi sekali kandang kuda tuh lagi riuh-riuhnya. Petugasnya beres-beres kandang, bersih-bersihin kuda. Jadi agak rempong kalau mau ditemuin ya. Biasanya udah agak menjelang siang, udah agak tenang, baru Bapak Ibu bisa temuin si bolong.
Itu sifatnya kita datang cukup mendoakan. Jangan kita minta-minta, bolong aminkan ya, bolong kabulkan, nah nggak bisa ya. Bolong doain ya, jangan. Takutnya ketika Bapak Ibu bolong, saya punya hutang 2 miliar, aminkan hajat saya. Ntar itu dia, amin. Jangan ya. Kalau sama anak yatim boleh, sayang, Om Regi punya utang 100 miliar, bulan ini juga lunas, amin. Nggak apa-apa itu, boleh ya. Kalau sama si bolong, sifatnya kita doakan biar dia panjang umur, murah rezeki, sehat terus, happy terus ya. Terkait Bapak Ibu ada hajat, cukup ngebatin, saya yakin pasti utang saya lunas, amin. Udah sehat-sehat ya bolong. Nggak usah ada istilah kok bolong nangis ya. Juga nggak usah ada istilah kok pas saya di kandang si bolong nggak mau saya panggil dia nggak mau nengok ya. Ya saya nggak terkabul lagi nih. Kok ibu itu diusap-usap mau ya? Begitu saya mau ngusap dia melengos ya. Nggak usah berpikiran seperti itu Bapak Ibu ya. Takutnya nanti Bapak Ibu tersesat di kandang kuda. Bener. Tuh alarm siapa bunyi tuh? Coba agak di ini dulu Pak, lempar HP-nya ke bawah ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang namanya kita ketemu si bolong harus dalam keadaan sukacita. Asik, akhirnya ketemu bolong. Selama ini aku cuma ngeliat di YouTube, di TikTok, di Facebook. Alhamdulillah ketemu langsung. Dia kudanya tenang, nggak akan Bapak Ibu digigit ya, nggak akan diusilin. Dia tenang kudanya. Dengan harapan apa? Dengan kita ketemu si bolong, kita juga jadi orang yang juga tenang ya, nggak gemerungsung kalau kata orang Brazil ya, gitu, nggak gemerungsung, nggak gelisah, nggak gundah gitu. Jadi ada makna-maknanya lah gitu. Nah oke. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum ketemu sih bisa mungkin paksain besok atau kapan lah gitu, temuin si bolong. Dia posisinya tuh, ini kan kandang kuda ya, mojok sebelah sana Pak ya. Bapak Ibu datang naik lantai 2. Kalau ada orang yang menjaga atau lagi ngerjain bersih-bersih kandang kuda, Pak izin mau ketemu si bolong yang mana ya gitu. Jangan petantang-petanteng, Pak bolong mana Pak bolong. Jangan begitu ya. Tetap harus ada adabnya ya gitu. Oke. Nah Bapak Ibu, Om Lukman kayaknya sebelum panjang kali lebar kita absen dulu kali ya, biar ketahuan nih. Soalnya dari tadi penonton YouTube, Mas Regi rame nggak malam Jumat nih? Coba Bapak Ibu, saya mau tahu malam hari ini Bapak Ibu yang baru pertama kali nginjekin kakinya di RDAY Kandang Embe, angkat kaki. Salah, angkat tangan. Yang baru pertama ke sini. Bentar. 17.800. Oh pas ya. Banyak bener, luar biasa. Yang Bapak Ibu awalnya tahu RDAY dari YouTube, angkat tangan. Warga YouTube mana? Paling banyak. Yang awalnya tahu dari TikTok, Itik dan Entok. Ada juga. Yang dari Facebook ada nggak? Facebook, Instagram, snack video ada? Yang tahu dari keluarga, saudara, teman, tetangga, mantan, salah. Ya. Pokoknya Bapak Ibu mau tahu dari manapun asal mulanya, alhamdulillah semua Bapak Ibu sudah berada di tempat yang tepat, bukan tempat yang sesat ya. Sekali lagi, di sini tidak ada yang sesat, ilmunya aman. Tapi di sini yang ada tamunya pada tersesat karena udah pakai Google Map masih aja kebablasan. Ada yang nyasar alias tersesat hari ini datang? Ada? Ibu nyasar? Wah kan, berarti nggak salah ya. Netizen bilang RDAY banyak yang
sesat, maksudnya tersesat, ya, gitu. Kok bisa-bisanya udah pakai Google Map masih nyasar, ya kan? Tapi nggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu kan nyampe juga, walau nyampenya berhari-hari, ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalau udah datang ke RDAY sebisa mungkin banyak nyimak, banyak praktek, ya. Hampir rata-rata tamunya sebelum datang ke RDAY biasanya hobinya nyimak dulu pelan-pelan, begitu paham lanjut ke praktek. Udah praktek, pasrahkan sama Allah, istiqomah, hasilnya sama dengan terkabul, ya. Ngomong-ngomong, malam hari ini Bapak Ibu yang ngerasa jaraknya paling jauh dari RDAY ada nggak? Dari ujung timur? Bapak dari mana, Pak? Kalimantan Timur. Bapak? Hah? Sulawesi Selatan. Ada lagi yang lebih jauh, Ibu? Ibu? Hah? Tambun. Oh, kuping saya agak budek ya. Kedengarannya Tambun. Ambon. Iya. Papua ada Papua? Nggak ada. Beberapa malam yang lalu, mungkin kalau Bapak nonton pencerahan, ada tamu dari Papua. Real orang Papua, ya. Sorong. Luar biasa. Datang dengan muka sumringah, senyum-senyum, ternyata dia happy sekali, bahagia sekali, bisa nyampe kandang embe, dan banyak sekali hajatnya yang terkabul, ya. Luar biasa. Jadi ilmu RDAY ini tak terbatas untuk siapapun, agama apapun, suku apapun, juga status sosial dan ekonomi apapun. Mau dompet kurus, ya kan, tetap boleh. Mau dompet gemuk juga boleh, ya. Siapapun, intinya satu, harus punya keyakinan, ya. Jadi Bapak Ibu kalau udah datang ke RDAY, gimana caranya? Wajib, ya, harus punya keyakinan tingkat dewa. Apa tuh? Yakin pasti hajat saya Allah ijabah, Allah kabulkan, ya, gitu. Jangan saya yakin pasti terkabul, tapi kapan ya? Jangan ada pertanyaan tambahan, ya. Kalau udah yakin terkabul, udah titik. Saya yakin pasti terkabul. Gitu ya, Pak. Gitu. Jadi sekali lagi, ilmu RDAY ini tak terbatas untuk siapapun. Dan ngomong-ngomong, Bapak Ibu, ya, mau dari manapun Bapak Ibu berada, datang asalnya, awalnya, ya. Nah, RDAY ini kan punya sosial media, yang mana YouTube ini lagi live streaming, subscriber 400.000 lebih. Adakah Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel RDAY Official? Apa udah subscribe semua? Bapak udah subscribe? Udah. Bagi yang belum, aduh, subscribe dulu Pak, karena subscribe itu gratis, ya. Jadi sebisa mungkin, ya, jangan sampai Bapak Ibu nonton dari akun-akun yang sumbernya tidak tepat, ya, baik di YouTube, TikTok, Facebook, karena di luar sana banyak sekali akun-akun bodong, palsu, yang pakai foto profil Pak Haji, ujung-ujungnya ngirim pesan Bapak Ibu dan nipu, ya. Sekali lagi, jangan sampai Bapak Ibu kena jebakan Batman, ya. Ada nggak yang pernah dikirim pesan dari akun-akun bodong? Blokir aja, ya, nggak nanggung resiko. Karena Pak Haji tidak punya akun sosial media apapun, ya. Sekali lagi saya pertegas, Pak Haji tidak punya akun sosial media apapun, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tidak pernah ada yang namanya Pak Haji Japri tamunya duluan. Apa kabar bos? Udah ada yang terkabul belum? Apa hajatnya? Nggak mungkin.
Yang ada Bapak Ibu WA Pak Haji terus kagak dibales. Itu nomor asli berarti. Ya, ada nggak yang pernah dibales sama Pak Haji? Berarti rezeki. Ya, bagi yang tidak dibales, jangan berkecil hati. Jangan berburuk sangka. Pak Haji sombong banget sih. Saya udah WA dari setahun yang lalu nggak pernah dibales. Justru alhamdulillah, ya. Berarti Bapak Ibu nyimpen nomor Pak Haji yang asli. Adakah Bapak Ibu yang belum punya nomor HP Pak Haji? Bagi Bapak Ibu yang belum punya, silakan diambil handphonenya sekarang, serahkan ke saya. Nggak salah. Disimpan. Saya akan sebutin nomor HP Pak Haji yang original. Ya, Bapak Ibu mau ngetes WA silakan. Syukur-syukur dibalas. Kalau nggak dibalas jangan kesel, jangan jengkel, jangan sebel, jangan gundah, jangan gelisah. Tetap berbaik sangka. Karena WA yang masuk setiap hari ribuan. Nomor Pak Haji memang disebar. Biar jangan sampai Bapak Ibu dapat nomor yang salah. Oke, saya akan sebutkan nomor HP Pak Haji 0878. Disimpan ya Bapak Ibu. Bagi yang sudah punya dicek lagi bener nggak nomornya. Padahal di YouTube ada, di TikTok ada, Instagram ada, tapi nggak apa-apa. 0878 7718 tarik teuing. Oke, biar nggak tarik teuing tah eta tinggal itu letik pisan. 0878 7718 0878 7718. Kapan-kapan kita kedupan. Oh salah, 1618. Ya, sekali lagi 0878 7718 1618. Kasih nama Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, pimpinan RDAY Kandang Embe Ciampea Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16620. Cukup nggak? Kepanjangan nggak? Ya minimal Bapak Haji Dwi Susanto atau Pak Haji RDAY, atau kalau mau simple kasih nama Haji Embe. Jadi Pak Haji dikenal di sekitaran sini bukan Haji Dwi, Haji Embe. Boleh Bu, kasih nama aja Haji Embe. Karena Pak Haji punya embe. Dan kita sekarang lagi pencerahan di atas kandang embe. Bapak Ibu bau embe. Hah? Bau domba, ya Pak? Hah? Bin Suwondo. Oh benar-benar disimpan sama bin-binnya ya kan? Biar afdol. Nih Pak, 0878. Nih Pak, bawa pulang Pak. 1618 betul Pak. 1618. Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, ya, bukan Sugondo ya, salah itu, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu simpan nomor tersebut, ya, minimal kalau suatu saat ada nomor tak dikenal ngaku-ngaku Pak Haji, penipu nih gue udah tahu ya, dasar lo ya, sorry ya, blokir, ya. Juga Bapak Ibu silakan simpan juga nomor WA hotline RDAY. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan tentang minta alamat, minta nomor rekening buat transfer sedekah, nanya tentang bagaimana cara privat, rute dari stasiun naik apa, stasiun Bogor, stasiun Senen, stasiun Gambir,
Turun bis di Terminal Bubulak, lanjut naik apa? Di RDAY ada penginapan atau enggak? Kalau ke RDAY rangkaiannya apa aja kegiatan di sana? Silakan WA ke hotline. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum punya nomor hotline, silakan disimpan juga nomornya 081 0812 898 ya. 0812 hotline ya, hotline WA 0812 898 buntutnya Ji Samsu loro telu papat duo tigo ampe ya. Jadi nomornya cuma 10 digit 0812 898 234. Itu bukan untuk konsultasi ya, sebatas bertanya tentang pertanyaan umum. Ya, silakan WA. Assalamualaikum hotline. Saya dari luar negeri, saya dari luar pulau, saya dari luar kota. Kalau naik pesawat ke RDAY turun di bandara apa? Terus lanjut naik apa? Nah ya, jawabannya kalau naik pesawat turun di Bandara Soekarno-Hatta, lanjut naik namanya taksi Kobul. Ada lagi? Terus saya mau menikahkan anak saya, tidak pegang uang sepeser. Udah, jangan dinikahin dulu, sini maju ke depan. Ini kalau penyakit jantung menarik nih, ya. Coba, nih Bapak Ibu simak baik-baik ya. Ibu, sini Bu, deketan dikit Bu, jangan jauh-jauh, tenang, saya mah jinak, aman ya. Perkenalkan dulu Ibu, nama siapa, asal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Yulianti Sri Susiana dari Situbondo. Dari Jawa Timur. Situbondo, Jawa Timur. Ibu kesini naik apa? Naik Gunung Harta. Bis. Iya, bis. Oh, saya kira Ibu naik gunung dulu. Naik bis Gunung Harta. Terima Ya. kasih bis Gunung Harta sudah mengantar Ibu dengan selamat ke RDAY. Lah jadi promosi. Oke. Jadi singkat cerita, Ibu tahu RDAY awalnya dari mana? Dari YouTube Kapan? Juli 2023. Kemarin 2024. Iya. Sebelumnya. Iya. Oke, singkat cerita Ibu nyimak. Saya 5 kali sudah kesini, 5 kalinya sekarang. Oh, 5 kali udah kesini. Iya. Oke, berarti udah banyak yang terkabul harusnya Iya, banyak. kalau pemain lama nih ya Iya. kan. Tadi pertama si Mbah. Iya. Si Mbah ini usia Yang berapa? pertama rumah mau disita. Pertama rumah mau disita. Iya. Jadinya tidak disita. Tidak, saya kesini kata Pak Haji, Hah? kamu takut sama Allah apa takut sama manusia? Jawabannya? Katanya Pak Haji, jawabannya saya takut sama Allah. Terus Kalau takut sama Allah turun hijab di bawah. ijab. Iya, hijab di Sama bawah. anak yatim. Iya. Ijabnya apa saat itu? Iya, hijabnya rumah tidak disita. Rumah tidak disita, kata anak yatim. Amin. Iya. Hasilnya Hasilnya itu rumah mau disita kurang 1 minggu. tinggal seminggu lagi nih. Iya. Bentar, ini penonton lagi banyak-banyaknya rumah disita nih ya. Soalnya dari laporan ke hotline, Assalamualaikum Pak Haji. Hotline itu bukan nomor Pak Haji ya. Hotline itu yang megang admin ya. Jadi jangan Assalamualaikum Pak Haji ya. Assalamualaikum admin hotline gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi ini lagi banyak yang rumahnya mau disita. Ibu ngelakuin apa saat itu? Saat itu mandi malam sama colek-colek. Rangkaian ibadah Iya. mulai mandi jam 00. Jam 00. Ilmu kearifannya Ibu main jurus colak-colek. Iya. Pertanyaannya, apa yang dicolek? Nggak usah dijawab ya Pak ya. Itu cuma saya nanya doang, saya nggak butuh jawaban. Bapak udah pada tahu kan? Ibu juga kan? Ada nggak yang nggak tahu yang dicolek apa? Hah? Apa Ibu? Oke. Itu Ibu nyolek kemana maksudnya? Ditaruh ke bibir. Ngucapnya apa? Rumah tidak jadi disita. Heeh. Ya gitu juga.
Itu aja. Sebanyak berapa kali? 9 kali mau tidur. Setelah bangun tidur kadang lupa, langsung senyum-senyum, langsung mandi, sholat tahajud. Oh, pas bangun jam 00. Iya. Iya sih, emang pas bangun jam 00 ucap syukur senyum, tidak ada bangun jam 00 colek-colek. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, rumahnya udah seminggu lagi mau disita sama bank. Itu total rumah seharga berapa duit? Sama kos-kosan 2M. 2M. Iya. Ibu pinjamannya berapa? Pinjamannya 400. Aduh. Kalau nilai asetnya 2M, pinjemnya minimal ya 2M setengah. Jadi nunggak nih ya kan, Ya, berbulan-bulan sampai akhirnya dapat surat penyitaan. Mau disita apa by Iya. phone? Enggak, langsung datang langsung. Oh, datang langsung. Iya. Ibu seminggu lagi tidak ada pembayaran, akan Iya. kami sita. Ibu tanggal 14 harus dikosongkan rumahnya. Itu ibu tanggal 7 datang ke sini. Iya, tanggal 7 ke sini. Laporan ke Pak Haji. Iya. Nah, kalau bisa rumah masih setahun lagi pengen disita baru datang. Jangan Pak Haji 2 hari lagi rumah saya mau disita Pak. Aduh, jangan. Nah, oke, seminggu ibu datang berawal dari nyimak praktek. Iya. Nanya ke Pak Haji, Pak Haji rumah saya mau disita, apa yang saya harus lakukan? Kata Pak Haji apa waktu Kata itu? Pak Haji, ada itu suaminya sakit di rumah sakit sedang koma, mau digantikan sama. Nah, gua demen nih, ya kan? Bos, ada tamu saya orang Menteng. Lu butuh berapa ya kan? 10 miliar Pak Haji. Nah, kebetulan dia suaminya lagi sakit di ICU. Mau nggak gantiin, ya kan? Nanti dikasih tuh duit 10 miliar atau 100 miliar, ya. Pak Haji bilang begitu. Iya. Nah, terus ibu bagaimana? Nggak mau Pak Haji kan. Kenapa nggak mau? Lumayan Bu, fulus. Soalnya saya belum siap. Oh, belum siap. Bukan nggak siap ya, belum siap. Oke. Jadi siapnya kapan? Soalnya masih banyak dosa. Oh, waras, sadar, ya kan? Oke, singkat cerita ibu ngelakuin rangkaian ibadah mulai bangun jam 00, ucap syukur, senyum dan lain sebagainya, juga colak-colek 9 kali colek, ngucap, oles ke bibir, tempel ke bibir, ngucapnya Rumah tidak jadi disita, tetap milik saya. tetap milik saya. Iya. Dan yang terjadi adalah Setelah pulang dari sini 2 hari, kos-kosan saya laku langsung. ibu jual kos-kosan. Iya, jual kos-kosan. Kan separuh di separuh rumah, separuh sebelahnya kos-kosan. kos-kosan. Nah, kos-kosan terjual seharga berapa? 675. Wow, tepuk tangan luar biasa. Dan akhirnya dari hasil jual itu bayar. Iya, dibuat itu nebus. Beres. sertifikat. Iya. Cair tuh sertifikat, balik lagi Iya, maksudnya. Balik lagi. Waduh, banjir ya. Oke, Alhamdulillah. yang pertama. Ya. Yang kedua, Yang kedua, Simbah. Mbah sakit jantung. Mbah usia berapa? Usia 80. 80 tahun, sakit jantung, terus ibu meraktekin ilmu yang mana? Ilmu yang colek-colek. Colek-colek lagi ya. Ada lagi Bu? Iya, mau menikahkan anak saya. Nah, ibu anaknya cewek cowok? Cowok. Cowok. Iya. Mau nikahin anaknya orang gablek duit. Iya, enggak pegang uang sama sekali. Ndak do piti kalau kata orang Ameriko. Ya. No hadang hepeng, cek orang mana? Medan ya, Horas, Mbak. Jadi nggak ada uang. Iya, Ibu ngelakuin apa? ngelakuin camahan gitu yang Si anak ibu dicamahin. Iya. Heeh. Tapi anak saya kan bertentangan sama saya, enggak mau ilmu kayak gitu. Gitu. Heeh. Ilmu apaan sih ini, Bu? Gitu. Oh iya. Waktu dia tidur, mani mbak saya langsung tak camahin. Diem-diem mainin Iya. jurus. Iya. Ngucapnya apa pas lagi dicamahin? Ada modal buat nikah. Heeh. Gitu. Dan yang terjadi adalah Waktu itu kurang 1 minggu Mbak Anfal lagi barengan sama suami saya sakit. sakit apa? Suami saya opnam di rumah sakit dehidrasi. Heeh. Mbak Anfal barengan itu sudah. Anak pengen nikah. Iya. Pala pusing 7 Pusing keliling. ya, kayak mau pecah. Kayak mau pecah. Soalnya kan saya sendirian yang nanggung, suami kan sakit. Oke, singkat cerita, yang terjadi adalah Ya yang itu, yang Mbak dicolek lagi, yang anak tiap itu dicamahan. Camahan. Iya. Habis itu kurang 3 hari memang betul-betul tidak punya uang saya. Heeh. Setelah itu kurang 2 hari ada saudara ngasih uang 1.500.000, kue dari saudara semua.
Dan alhamdulillah Alhamdulillah nikah. tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Tidak ada utang sepeser pun Iya. dan halalan thayyiban sah ya. Iya. Iya. Gitu waktu itu. Terus mobil ada yang ngasih pinjem bensin, ada yang ngisi, supir pun enggak bayar waktu itu. Pas Alhamdulillah. pernikahan? Iya, pas nikahan. Soalnya kan nikahnya di Mojokerto. Di rumah ceweknya. Iya, di rumah apa, istri. Istrinya. Oh. Saya kan mikir, masa ke rumahnya istri tidak mau bawa apa-apa? Iya. Gitu. Pihak cowok kan gimana gitu. Gengsi masih dong iya. ya kan. Malu dong ya kan. Malu ya. Wah, oke. Jadi memang ada yang namanya rezeki pernikahan. Iya. Ya. Tapi semua itu tak lepas dari kuasa Allah. Iya. Iya. Oke, ada lagi Bu? Ya. Sebenarnya banyak ya. Kalau Banyak, tahun banyak. 2023 mah pasti banyak hajat terkabul lah, Banyak, apalagi yang banyak. tentang sakit gigi, Banyak. tentang yang receh-recehan, yang kecil-kecil pasti Iya. banyak lah ya. Uang masuk puluhan ribu, belasan ribu. Iya kan? Iya, kalau ya cuma yang urgent yang itu. Yang benar-benar ibu, wow, Iya. takjub gitu Ya, ya. yang itu. Yang Luar biasa. sekarang kan masih ada anugerah. Mm-mm. Terus bilang saya tadi sama suami, saya harus ke Pak Haji. Kalau setelah ke Pak Haji pasti beres pulangnya. Oh, yakin ya? Yakin. Gitu. Seperti yang rumah mau disita, Mau harus ke disita. Pak Haji. Pasti beres pulangnya nanti. Pasti beres. Pasti beres. Yakin Bu? Yakin. Harus yakin ya kan? 100%. 100% kalau Kata bisa. Mas Regi di YouTube kan harus datang, setelah datang pasti beres. Nah, karena gini Pak, ilmu RDAY sebisa mungkin memang harus dipraktekin dulu. Nggak usah buru-buru Bapak Ibu datang ke sini, ya. Nyantai aja. Kadang suka ada yang, saya harus ke sana nih, mastiin bener nggak nih tempat. Boleh kalau sebatas cek ombak, ya kan. Tapi kalau udah memastikan memang, oh iya bener juga ya, luar biasa, pantesan banyak tamunya, tempatnya luasnya luar biasa, hewannya banyak bener, anak yatimnya banyak bener, valid, ya kan. Nah, barulah Bapak perbanyak nyimak, perbanyak praktek. Ya, udah nyimak, udah praktek, ada yang terkabul, baru paksain datang. Ucap syukur. Wah, si ganteng ya kan. Wakit. Cowok keren dan tampan. Full senyum. Kayaknya baru cair nih. Alhamdulillah. Ya. Oke. Wah, ini dia si jali-jali. Mau Bu? Mau. Kasih jangan Pak. Gimana Pak kira-kira testimoninya? Menarik nggak Pak? Bagus ya? Keren ya? Oke, ini buat Ibu. Tepuk tangan dulu buat Makasih, Ibu dari Situbondo. Iya, dari Situbondo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tunjukin Bu, biar pada ngiri Bu. Biar pada ngiri. Iya, biar pada testimoni. Oh iya. Dikasih uang bibit. Cepet 75 gocap. Bu, disimpan baik-baik ya. Ya. Jangan sampai dimasukin ke dompet uang-uang yang lecek. Jangan. Apalagi jangan digabung sama uang 2000. Nanti dia batuk-batuk dia. Ya. Oke. Oke, terima kasih ya Bu ya. Ada